Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Nama Kita Terdaftar di Surga. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 10 ayat 18 dan 20. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi murid atau pengikut Yesus adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa, seperti pengalaman ke-70. Kisah Tuhan Yesus mengutus ke-70 murid dapat kita baca dalam Injil hari ini. Ke-70 murid itu diutus oleh Tuhan Yesus, dan kemudian mereka kembali dengan gembira dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Dengan kata lain, para murid Yesus yang berjumlah 70 orang itu boleh-boleh saja merasa gembira sekaligus bangga bahwa mereka dapat mengusir setan dengan memakai nama Tuhan Yesus. Tetapi apa arti semuanya itu jika mereka pada akhirnya gagal masuk surga? Saudara-saudari terkasih, ke-70 murid Yesus telah melihat dan menyaksikan secara langsung betapa hebat dan dahsyatnya kuasa
nama Yesus. Setan-setan dan kekuatan jahat lainnya sangat takut dan gentar mendengar nama Yesus. Ini suatu bukti bahwa roh-roh jahat yang menjadi musuh manusia dan musuh Allah sudah sangat mengenal Yesus. Di mata roh-roh jahat, Yesus bukanlah manusia biasa. Bukan pula anak tukang kayu yang miskin dan sederhana. Kenyataan ini tentu saja sangat menyedihkan, sebab bertolak belakang dengan manusia yang tidak percaya kepada Yesus, bahkan menghina Dia. Sebab justru roh-roh jahatlah yang mampu melihat Tuhan Yesus sebagai pribadi yang luar biasa, penuh kuasa dan kekuatan, sampai-sampai roh-roh jahat itu lari melihat dan mendengar nama Yesus. Sementara banyak manusia yang tidak dapat melihat Yesus sebagai pribadi yang luar biasa, penuh kuasa dan kekuatan. Sebagian besar orang Israel melihat Yesus dari bagian luar apa yang kelihatan. Hal ini membawa kerugian bagi manusia yang hidup saat itu dan saat ini. Saudara-saudari terkasih, masuk surga merupakan dambaan semua manusia, termasuk kita, umat Katolik dan Kristen. Dan melalui bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus sendiri telah menyadarkan ke-70 murid dan kita semua bahwa yang paling penting dan membanggakan untuk mereka dan kita umat Katolik bukan karena mereka dan kita mampu mengusir setan, tetapi yang harus mereka dan kita banggakan dan dambakan adalah nama mereka, dan kita terdaftar di surga. Jika nama sudah terdaftar di surga, berarti kita akan menerima keselamatan kekal. Sebaliknya, jikalau namanya tidak terdaftar di surga, maka hidup mereka belum terjamin. Demikian pula dengan kita umat Kristiani. Yang kita kejar bukan menjadi pintar, orang hebat, orang terkenal, seorang pemimpin atau pejabat. Yang kita kejar adalah nama kita terdaftar di surga, yakni memperoleh keselamatan. Tidak ada gunanya bila selama hidup di dunia ini kita mampu mengerjakan banyak hal, namun nama kita tidak terdaftar di surga. Tidak ada gunanya pula kita sibuk dalam kegiatan di gereja dan terlibat dalam kegiatan masyarakat, tetapi kita tidak memperoleh keselamatan kekal. Saudara-saudari terkasih, pasti tidak mudah untuk membuat nama kita terdaftar di surga. Untuk membuat nama kita terdaftar di dunia saja terkadang susah dan berbelit-belit. Misalnya, seorang anak yang ingin namanya terdaftar di suatu sekolah. Pertama-tama, anak itu harus mendaftarkan diri. Saat mendaftar, ada persyaratan usia.
kemampuan si anak, dan persyaratan lainnya. Bahkan di beberapa sekolah, siswa harus mengikuti tes atau ujian masuk. Jika lulus tes atau ujian masuk dan memenuhi persyaratan lain, baru anak tersebut bisa terdaftar di sekolah tersebut. Demikian pula, jika kita ingin terdaftar menjadi umat di suatu gereja atau paroki, ada beberapa persyaratan agar nama kita terdaftar di paroki tersebut, yakni dimulai dengan menerima sakramen permandian. Hal yang sama terjadi ketika kita ingin nama kita terdaftar di surga. Pertama-tama, kita tentu harus percaya kepada Allah. Setelah kita percaya, kita hendaknya melakukan apa yang Allah perintahkan. Jika kita sudah percaya dan melakukan perintah Allah, yakinlah bahwa nama kita terdaftar di surga. Tetapi bukan berarti keselamatan itu hasil karya kita. Keselamatan tetaplah anugerah Allah. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah berusaha agar nama kita terdaftar di surga? Ataukah kita lebih sibuk dengan urusan kita masing-masing? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia untuk membawa kami ke surga. Dan selama hidup di dunia ini, kami diberi kesempatan untuk belajar percaya dan melaksanakan perintah-Mu. Semoga dengan rahmat-Mu, kami terdorong melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.